Pernah nggak lu capek? Bukan karena kerjaan, bukan karena fisik, tapi karena pikiran lu sendiri nggak mau diem. Lu rebahan, badan capek, mata pegel, tapi otak lu malah muter. Gimana kalau tadi gue salah ngomong? Kalau besok gagal gimana? Kalau hidup gue gini-gini aja? Dan tanpa sadar, lu bukan lagi mikir buat nyelesain masalah. Lu dikurung sama pikiran lu sendiri, itu yang orang sebut overthinking. Dan pertanyaannya sekarang, apakah overthinking benar-benar membunuh pikiran lo? Jawabannya, iya, tapi bukan pelan-pelan. Dia bunuh lo sambil bikin lo ngerasa aman. Overthinking itu bukan tanda lo pintar, bukan juga tanda lo peduli. Overthinking adalah ilusi kontrol. Lo ngerasa mikir terus bakal bikin semuanya aman. Padahal, kenyataannya, semakin lo mikir, semakin lo takut bergerak. Masalahnya bukan di pikirannya. Masalahnya di ketidakmampuan lo menerima ketidakpastian. Lo pengen hidup yang rapi, padahal hidup itu berantakan dari sananya. Perhatiin satu hal ini baik-baik. Orang yang tenang bukan karena hidupnya nggak punya masalah, tapi karena dia berhenti ngeladenin semua skenario di kepalanya. Overthinker hidup di masa depan yang belum tentu kejadian, dan masa lalu yang udah nggak bisa diubah. Akhirnya apa? Dia absen dari satu-satunya waktu yang nyata. Sekarang gue mau jujur, dan ini mungkin gak enak didengar. Sebagian besar overthinking itu bukan karena masalahnya berat, tapi karena lo nunda keputusan. Lo mikir bukan buat cari solusi. Lo mikir buat menghindari tanggung jawab dari pilihan. Karena begitu lo mutusin sesuatu, ada risiko, ada kemungkinan salah, dan ego lo gak siap nerima itu. Jadi gimana caranya biar lo tetap tenang di situasi apapun? Bukan dengan afirmasi palsu, bukan dengan positive thinking, tapi dengan mengubah cara lo berhubungan dengan pikiran lo sendiri. Prinsip pertama, pikiran lo itu alat bukan identitas. Tidak semua yang muncul di kepala lo itu benar, tidak semua harus ditanggapi. Kalau pikiran lo bilang, lo bakal gagal, itu bukan ramalan, itu cuma noise. Orang tenang bukan orang tanpa pikiran negatif, tapi orang yang bisa bilang, gue denger tapi gue gak nurut. Prinsip kedua, pisahkan hal yang bisa lo kontrol dan yang enggak. Ini brutal tapi efektif. Kalau lo nggak bisa ngontrol hasilnya, ngapain lo siksa diri? Yang bisa lo kontrol cuma respon dan tindakan lo hari ini. Bukan opini orang, bukan masa depan, bukan kejadian acak. Begitu lo sadar ini, setengah overthinking lo mati seketika. Prinsip ketiga, ambil keputusan kecil, cepat. Overthinking tumbuh subur di orang yang pengen keputusan sempurna. Padahal keputusan sempurna itu mitos. Lebih baik salah kecil sekarang daripada benar besar tapi nggak pernah mulai. Keputusan membunuh overthinking. Bukan sebaliknya. Sekarang gue mau kasih latihan sederhana. Nggak filosofis, nggak ribet. Setiap kali pikiran lo mulai ribut, tanya satu pertanyaan ini. Apa satu tindakan nyata yang bisa gue lakukan 10 menit ke depan? Bukan besok, bukan minggu depan, sekarang. Kalau nggak ada, berarti pikiran itu tidak layak dilayani. Ingat ini baik-baik. Ketenangan bukan hasil dari hidup yang aman. Ketenangan adalah kemampuan berdamai dengan ketidakpastian. Lo gak bakal pernah tenang kalau lo nunggu hidup jadi pasti. Dan kabar buruknya, hidup gak akan pernah pasti. Kabar baiknya, lo bisa tetap tenang walaupun gak pasti. Jadi lain kali pikiran lo mulai ribut, jangan dilawan, jangan dipeluk, cukup diam dan pilih satu tindakan. Karena hidup bukan dimenangkan oleh orang yang paling banyak mikir, tapi oleh orang yang tetap bergerak meski pikirannya berisik. Kalau konten ini kena di lo, itu tandanya bukan pikiran lo yang rusak, tapi mungkin lo cuma terlalu lama percaya sama semua yang ada di kepala lo sendiri.